Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dari kelas B jurusan Informatika ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Tinsari Rohana, kemudian teman saya. Saya Muhammad Al-Azizi. Selanjutnya, Saya Randi Maulana. Selanjutnya, Dan saya Khairul Nisa. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita akan membahas latar belakang dari pembuatan aplikasi Climatecraft. Nah, jadi perubahan iklim adalah perubahan cuaca jangka panjang akibat aktivitas manusia, seperti polusi. Dampaknya terasa pada suhu yang makin panas, hujan ekstrem, banjir, dan terganggunya ekosistem. Kondisi ini memengaruhi kesehatan dan aktivitas masyarakat sehari-hari, seperti terjadinya peningkatan karbon dioksida. Nah, untuk meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim, hadirlah aplikasi Climatecraft, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi game simulasi yang mengajarkan cara menjaga lingkungan dengan cara yang seru dan interaktif. Next. Kemudian di sini kita akan masuk ke aktornya. Di sini aktornya itu ada 4 dengan pembagian kelompok usernya itu 2. Kelompok user yang pertama itu adalah urban planners atau perancang kota, di mana mereka berfokus pada perencanaan tata kota yang efisien dan ramah lingkungan. Usernya itu adalah pelanggan coffee shop, kemudian mahasiswa. Kemudian untuk kelompok user yang kedua yaitu pecinta lingkungan, fokus pada keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya. Usernya itu ada 2, yang pertama itu adalah orang yang berolahraga di taman kota, dan yang kedua adalah pelajar. Next. baik, dari aktor-aktor tadi, masing-masing memiliki aktivitas. Yang pertama ada pelanggan coffee shop. Aktivitasnya berupa memesan minuman, bermain game, terus browser internet dan belajar. Terus ada faktor yang kedua, orang olahraga di taman kota. Yang pertama ada melakukan pemanasan sebelum berolahraga, berlari mengitari taman kota, beristirahat sembari melihat pemandangan taman. Terus ada mahasiswa, yakni memilih sayuran, melakukan transaksi pembelian, minta bantuan tukang parkir mengeluarkan motor. Terus terakhir ada pelajar untuk mengatur waktu belajar dan istirahat, mencari sumber belajar yang efektif, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan sosial. Next. Nah, dari aktivitas tersebut timbulnya ada masing-masing masalah dari semua aktor. Yang pertama ada pelanggan coffee shop, tingginya polusi udara karena asap rokok, terus sampah yang tidak dipilah antara organik dan non-organik, terus kebisingan dan populasi suara yang mengganggu kenyamanan orang lain, ada minimnya pengelolaan air, terus ketidakpedulian terhadap pilihan sampah daur ulang, dan pemborosan energi. Terus aktor yang kedua ada orang yang berolahraga di taman. Pertama ada jalur lari menjadi licin saat hujan, terus suhu panas, terus kurangnya perawatan membuat tanaman layu, terus suhu terlalu tinggi, curah hujan berlebihan, kursi berkaratan, terus suhu panas yang ekstrim. Next. Nah, di sini ada mahasiswa juga. Masalahnya kemacetan dan parkiran sempit, terus udara panas. Habis itu pasar terlalu sempit, sayuran yang ada akan cepat layu, terus terkadang sayuran juga kurang segar. Dan terakhir ada pelajar, yaitu keterbatasan media pembelajaran yang menarik, terus tidak ada platform untuk eksperimen dan simulasi, ada kebiasaan bermain game yang belum edukatif, kurangnya kesadaran akan tanggung jawab, terus pengaruh gaya hidup modern yang tidak ramah lingkungan, dan terakhir minimnya pemahaman tentang teknologi ramah lingkungan. Oke, next. Baik, berikutnya ada persona. Di sini persona yang pertama yaitu Ramadan yang sebagai cafe customer. Kemudian persona yang kedua yaitu Andi sebagai karyawan swasta. Kemudian persona yang ketiga yaitu Kiara yang sebagai mahasiswa. Dan persona yang keempat yaitu Albert sebagai pelajar. Selanjutnya visioningnya yaitu Climatecraft adalah game santai di mana pemain membangun kota hijau dan belajar tentang perubahan iklim. Setiap keputusan seperti menambah taman atau transportasi ramah lingkungan memengaruhi emisi karbon dan kesejahteraan kota. Game ini juga terhubung dengan aksi nyata seperti penanaman pohon dan daur ulang, membuat belajar lingkungan jadi seru dan bermanfaat.
Baiklah, jadi di sini storyboard ini menggambarkan langkah-langkah yang akan diambil oleh seorang pengguna dalam membangun kota hijau secara virtual menggunakan aplikasi yang bernama Climate Craft. Nah, jadi pada gambar pertama, pengguna itu memiliki keinginan untuk menciptakan kota hijau secara virtual. Nah, jadi itu udah menunjukkan bahwa pengguna memiliki kesadaran dan minat terhadap lingkungan untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian alam. Selanjutnya, di gambar kedua, pengguna membuka aplikasi Climate Craft. Pengguna kemudian membuka aplikasi ini untuk melakukan simulasi atau interaktif dan merancang dan membangun kota hijau secara virtual. Selanjutnya, next. Pada gambar ketiga, pengguna membangun kota hijau di dalam aplikasi sesuai konsep yang ia inginkan. Nah, ini mencakup penanaman pohon, infrastruktur ramah lingkungan, pengelolaan energi terbarukan, dan sistem transportasi. Nah, pada gambar terakhir, pengguna telah menyelesaikan misi dan merasa senang. Next. Berikut adalah link prototipe Figma-nya. Next. Nah, jadi kesimpulannya adalah Climate Craft ini adalah aplikasi simulasi yang mengajarkan pengguna membangun kota hijau berkelanjutan sebagai perancang kota atau penjaga lingkungan. Pengguna merancang infrastruktur ramah lingkungan, mengelola sumber daya, dan mengatasi polusi serta kemacetan. Aplikasi ini tidak hanya interaktif tetapi juga edukatif, membangun individu dan komunitas memahami konsep keberlanjutan. Dengan fitur simulasi dan edukasi, Climate Craft menjadi alat inovatif untuk mewujudkan kota yang lebih hijau dan efisien. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.